Nah, ini nih studionya Babi Bu. Jadi disinilah biasanya gua sama Anka, sama tim sih semuanya. Kalau lagi kerja, kalau lagi take Babi Bu, lagi take cerita Bibu, cerita Baba yang udah nggak tahu kemana. Bismillah. Nah, kita lihat di sini. Ini ada Kion pastinya. Kion, halo dulu dong. Jadi kalau di sini kita lihat ini tuh ada backdrop. Nah, backdrop ini fungsinya sih kalau peruntukan buat syuting biasanya gue pakai background. Ya ini buat foto juga bisa sih, ada background putih, hitam sama green screen yang jadi blue screen. Ini kalau digeret tinggal nyanyi lagu kebangsaan kayaknya nih. Berasa kayak paskibraka gue. Nah, tutupin Kion. Ayo. Kucing apa orang? Serigala. Wah, ada serigala ternyata lebih parah. Lebih serem. Gitu, ada background hitam. Terus ada background biru. Nah, kadang kita biasanya kalau biru, gue sama Anka atau Anka biasanya lebih ke nge-host sih. Biasanya pakai background ini nih, pakai biru. Jadi lebih ada. Kadang kan kita kalau virtual bisa pakai jadiin fungsinya sebagai green screen kan, suka ganti background gitu. Kalau di Zoom kan suka bisa tuh. Nah, biasa lebih aman pakai backgroundnya yang kayak gini. Asal bajunya jangan biru juga. Gitu. Terus tinggal sih ya background putih. Tuh. Jadi emang gue pengennya waktu ngedesain studio ini memang semua fungsi tuh harus ada gitu. Jadi ya gue bilang tadi jadi multiguna ya, serbaguna gitu. Ini kursi yang biasa, sofa yang biasa gue sama Anka pakai kalau lagi ngetek Babi Bu. Biasanya lu bisa lihat di beberapa episode Babi Bu kami menggunakan kursi ini. Bahkan cerita Bibu juga beberapa kali pakai ini. Terus juga ada lighting yang sederhana. Belinya ya di IKEA nih. Tapi bedanya lampunya gue pakai lampu LED yang bisa ganti-ganti dari handphone. Saya lupa dia muncul di mana. Muncul di mana dia ya? Nggak tahu. Salah nyalain gue nih. Bentar. Lampu tidur. Oh, kayaknya bisa di-reconnect sama lu ya. Jadi nggak muncul di sini gue nih. Salah lu kayak konekinnya. Anyway, biasanya gue pakai lampu ini selainnya lebih karena estetika, tapi untuk syuting juga biasanya dipakai. Dan tandingannya lampu ini nih, biasanya ini RGB light. Nah, dia bisa berubah warna. Lo mau warna apa? Macam-macam. Dia bisa ngikutin beatnya juga. Dan ini kalau lowbat ya tinggal dicas aja sih. Gitu. Ini biasanya juga gue pakai dua lampu ini. Kalau kebutuhannya lebih sifatnya ke key light atau bukan key light, kick light. Jadi lampu yang buat di samping atau buat ditembak ke background. Nah, ini Godox tipe SL60W. Cuelah, gue kayak review. Ini tuh gue ada dua lightingnya memang standarnya untuk video. Stand-nya juga pakai yang harus rigid karena ini berat banget ternyata. Berat, iya. 20 kilo kali. 20 kilo? Nggak sampai sih, mungkin kayak 150 kilo deh kayaknya. Sebelah truk kali itu. Wah, sebelah truk. Coba diangkat, emang bisa kok sebelah truk. Wah, berat. Biasanya lampu inilah yang menjadi andalan kalau misalnya Babi Bu lagi ngetek karena kualitas gambar, kualitas lightingnya juga oke gitu ya. Next, di sini ada taman di luar kalau misalnya teman-teman lihat. Inilah taman yang biasanya dipakai nongkrong. Oh, nah kita ngeliat ke bagian sebelah sini. Di sebelah sini ada lemari yang memang gua rakit sendiri kebetulan karena di sini rata-rata furniturnya zaman sekarang kan udah nggak ada tuh yang beli yang langsung jadi gitu terus diantar pakai pick up gitu. Zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang kan nggak ya, orang kayak di IKEA, bahkan di Informa atau di tempat-tempat furniture lainnya deh, Fabelio atau apa. Mereka rata-rata kita suruh ngerakit sendiri kan, makanya harganya sedikit lebih murah. Oh ya, lompat lagi.
Kion mau ngomong apa? Ngantuk. Ya udah kita lanjut lagi. Ini lemari ini fungsinya lebih buat naruh peralatan sih. Hal-hal yang ya lebih ke gear, kamera, mikrofon, terus ada switcher, merangkap capture card juga, kabel-kabel, headphone, mixer buat podcast segala macem. Ada alat gue buat olahraga, masuk semua ke sini. Gitu. Terus di sini, kalau lu udah biasanya familiar ngelihat tempatnya, ya di sini sering banget nih babi bu juga ngetek di sini. Ini bisa berfungsinya buat karena rumah gua mungil ya, jadinya kalau ada tamu-tamu yang sifatnya memang mau ngajak makan bareng, ini bisa gua alih fungsikan menjadi ruang makan, ruang kumpul keluarga. Kalau keluarganya rada besar ya, lebih dari 2 atau 3 keluarga bisa ngajak temen gitu. Biasanya lokasinya di sini, gelar makanan. Tapi bisa juga dipakai buat syuting. Nah, ada TV juga. TV ini biasanya kalau dipakai buat nonton sudah pasti, buat background. Ini gue pakai Samsung, apa ini namanya, The Frame. Samsung The Frame yang 64 atau 65 inch. Jadi bisa buat estetika juga, buat mempercantik rumah, buat meeting, buat nonton memang kebutuhannya. Terus juga buat presentasi kalau misalnya anak-anak lagi meeting, conference gitu, jarak jauh biasanya dengan klien atau apa, biasanya kita tampilinnya di sini supaya lebih jelas. Gitu. Dan ini ya peralatan sirkus karena namanya ruang ini jadi ruang serbaguna sih selain jadi studio gitu. Kalau buat kerja, buat berkarya jadi studio, tapi kalau buat kumpul teman sama kumpul keluarga ya jadi fungsinya jadi ruang makan dan living room. Ya peralatan kayak sanitizer segala macam, gunting, apa, tempat tisu, plastik sampah, banyak semuanya ada. Tisu basah, mainan Kion tuh, Kion bilang mainan Kion. Udah pasti nih kayak gini bilang mainan Kion nih. Kion mau main Megablox? Ini main gih. Tapi mainnya jangan diberantakin ya. Iya. Aku bikin ini selalu rapi tahu. Selalu rapi ya. Oke. Lanjut lagi ke sini. Di sini biasanya dipakai buat meja rias sih. Di sini meja rias khusus Anka kalau misalnya kita lagi mau syuting ada mau dandan-dandan misalnya ada tamu, biasanya pun di area sini ya. Gitu ya. Di sini ada tanaman sudah pasti. Ini tanaman bisa dipindah-pindah, ada 2. Tergantung sih kita lagi mau geser kemana. Ini tanaman ini udah ini yang episode pertama tanamen. Lu bisa lihat ada si ketapang biola sama karet kebo. Ini ya tempat penyimpanan biasa lah. Ini ada ya sarung kalau misalnya mau sholat. Buku-bukunya Kion kadang. Gitu. Terus ada kamar mandi di sini karena memang kebutuhannya tempat ngumpul pasti juga harus ada kamar mandi. Tapi kamar mandinya biasa aja. Mau lihat. Biasa aja kamar mandinya nggak ada yang istimewa gitu. Lantainya kotor Pak, lantainya kotor yang masa disorot lantainya. Lantainya kan tanahnya apa? Belum disikat tuh. Gitu. Di sini backgroundnya pun warnanya di sini warna emang ini ngecat sendiri nih. Ini ngecat sendiri nih. Warna kuning, gua waktu itu sama Kion ngecat sendiri. Ini pun sama warna abu-abu. Kenapa? Buat ngasih tone-nya kan babi bu kan kuning kan. Jadi biar agak sedikit lebih apa ya, masuk kayaknya kita kasih abu-abu sekalian gitu ya. Dan biasanya di sini kalau misalnya yang tadi ada meja makan itu lebih ke fungsinya memang syuting obrolan babi bu. Biasanya kalau gua sama Anka lagi ada tamu, itu kan ada di beberapa episode babi bu tuh. Biasanya ada tuh kita pakai shotnya di situ lokasinya. Kalau di sini biasanya karena ngambil backgroundnya kuning, ini bisa lu sering lihat di cerita Bibu. Nah kalau di cerita Bibu nih backgroundnya pakai ini. Jadi si meja rias ini kita geser dulu, sofa masuk atau meja makan yang geser ke sini. Intinya kita mau ngambil background kuning. Begitu kurang lebih review atau nggak review ya, lebih ke studio tour dari studionya Babi Bu. Udah gitu aja. Mau lanjut main lagi sama Kion. Yuk Kion kita main. Nah.